Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Ges Khalifah. Sore ini kita berada di Putri Duyung Resort dan kita kedatangan tamu namanya Olva Alhamid. Selamat datang Olva di acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Ges Khalifah. Lihat Olva ini tidak mirip dengan Jennifer Beals, tapi kecantikannya sepertinya lebih daripada Jennifer Beals. Gitu. Olva adalah putri Indonesia ya? Ya. Juga seorang model, tetapi juga kuliahnya Belanda. Saya ambil double degree di UI, jadi ya ekonomi, 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Belanda. Saya lahir di Kaimana, di Papua Barat, sampai SMP saya di Timika, tapi lahir di Kaimana, tapi orang tua tinggal di Timika. Jadi saya tumbuh di Timika sampai SMP, SMA-nya saya ke SMA Negeri 5 Surabaya. Yang kamu ketahui dalam persepsi kamu tentang masyarakat Papua? Damai, sejahtera. Jadi saya tuh dari kecil kami tuh tidak, memang pasti ada ya isu-isu atau mungkin ada masalah, tapi saya rasa dimanapun juga seperti itu. Dimanapun ada. Tapi tidak sebesar yang diberitakan gitu loh. Jadi maksud saya kami dari kecil kalau mau melihat the true color of Bhinneka Tunggal Ika, sejatinya Bhinneka Tunggal Ika menurut saya Anda yang nonton ini semua harus ke Papua. Semua suku ada di Papua. Semua suku ada di Papua? Dari Aceh sampai Merauke itu ada di Papua. Oh. Itu segitunya majemuk di Papua itu, segitunya diversity di Papua. Di Papua? Iya. Tapi tidak yang melulu seperti itu. Tapi kan jadinya orang di luar Papua kan berpikir Papua itu menakutkan banget karena yang diberitakan selalu yang kayak gini kan, Ami. Yang kayak gini itu yang selalu negatif, ya, yang anarkis, yang negatif, penembakan, apalah kacau, perang suku dan lain-lain. Padahal tidak setiap hari seperti itu, gitu. Ya, kalau tidak setiap hari seperti itu berarti kan jauh yang lebih damainya dibanding yang cuma gejolak. Betul. Saya sampai SMP di sana tuh saya tidak pernah merasakan apapun gitu. Papua tuh indah sekali. Sangat indah. Gunung semuanya ada di sana. Jadi saya sudah alhamdulillah sudah ke berbagai negara, Ami, tapi Papua tuh emang benar-benar cantik. Luar biasa cantik. Menurut kamu apa persoalan terbesar antara masyarakat Papua sebagai sebuah entitas dengan persoalan negara? Saya rasa persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Karena sudah mungkin trauma ya, Ami, karena karena begitu buruknya media menggambarkan Papua. Hari ini saya tuh ya Allah tiap kali mau ngomong tuh saya udah merinding duluan. Kami lebaran ya, aduh pengen nangis. Kami tuh kalau lebaran sholat nih, Ami, di lapangan, itu yang jagain sholat itu Nasrani loh. Yang jagain kedamaian, keamanan sholat kami itu orang Nasrani. Dan iya, bener-bener cuma datang pakai kaos sandal jepit jagain gitu. Kita dibagiin koran, dibagiin tikar untuk jangan di atas tanah. Ini tuh tidak pernah diangkat kan. Cuman taunya aja Papua itu perang suku, Papua itu penembakan, Papua itu KKB, Papua tuh ini. Jangan dong. Jadinya orang mau ke Papua udah takut. Karena media ini cukup besar kan, Ami. Media itu powerful sekali. Tapi yang diangkat tuh selalu yang negatifnya. Akhirnya orang pikir udah mahal-mahal ke Papua, menakutkan, ngapain? Padahal tidak seperti itu. Kami lebaran, Nasrani bikinin makanan ngantar ke rumah. Mereka Natal, kami bikinin makanan ngantar ke rumah. Ataupun kami lebaran, kami bagi-bagi ke semua tetangga. Mereka Natal, mereka bagi ke semua tetangga. Ini setiap tahun, setiap saat terjadi seperti ini, Ami. Setiap tahun. Setiap saat, dan saya merasakan lebaran di Jawa tidak seperti lebaran di Papua. Saya kalau lebaran di luar Papua, saya nangis karena kangen. Itu orang dari tetangga, dari rumah satu ke rumah satu, semuanya melakukan hal itu. Saya pengen nangis ngomong ini. Karena benar-benar itu kejadian, tapi di sana tidak, tapi di media tidak pernah ngangkat ini. Saya tuh sakit hati ya, kayak kecewa sebenarnya. Harusnya kan ini tuh diangkat. Belum lagi saya tuh kena rasisme terus-menerus kan, kena diskriminasi terus-menerus di luar Papua. Apa sih yang menjadi persoalan besar secara kebutuhan di Papua? Kebutuhan dasar ya, saya rasa pendidikan itu adalah kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primernya pendidikan. Pendidikan dan kedua kesehatan. Kedua kesehatan.
karena saya betul-betul merasakan perbedaan pendidikan, kurikulum dan semuanya. Ketika saya dari SMP, saya lulus SMP, saya hijrah ke Surabaya, masuk di SMA Negeri 5 Surabaya. Saya di Papua ranking 1 dari SD sampai SMP kelas 3 tuh ranking 1 semuanya. Sampai di Surabaya turun, hancur. Karena beda banget kan. Standarnya beda. Standarnya beda, semua beda. Standar beda, kurikulum beda, fasilitas beda. Di sana kita pakai komputer satu orang satu. Di Papua mana? Gitu loh. Waktu zaman saya kira mungkin sekarang sudah lebih baik. Tapi maksud saya, sebaik-baiknya di sana tidak seperti yang ada di Jawa. Jadi mungkin menurut saya perlu diperbaiki pendidikannya dan orang-orang. Nah, media ini perlu membantu banget karena akhirnya guru-guru yang harusnya mungkin mereka tuh dulu kalau seandainya Papua tuh diberitakan Papua tuh harmonis, Papua tuh ini itulah baik, toleransinya tinggi. Mungkin mereka mau untuk ikut bantu pendidikan di sana. Bukan dari Papua saja gitu. Tapi guru-guru yang dari Indonesia ini kan menolak. Dari luar Papua maksudnya? Iya, Indonesia tuh maksud saya dari luar Papua. Dari luar Papua. Menolak untuk ke sana karena kan media sudah memberitakan hal-hal yang selalu, I'm sorry to say this, tapi kan yang negatif aja tentang Papua. Orang udah takut gimana kalau istri saya ngajar ke sana, suami saya ngajar ke sana. Nanti keselamatannya bagaimana, ininya bagaimana. Jadi akhirnya jadi pemberitaan itu membangun jarak psikologis. Iyalah pasti Ami, itu sangat-sangat otomatis terjadi. Oke, fine, mungkin bukan cuman berita ya, tapi kan yang viral-viral selama ini kan selalu yang kurang baik gitu. Jarang ada yang baik yang viral gitu. Ketika seorang menteri bicara bahwa dia marah-marah, dia katakan, saya akan kirim kamu ke Papua. Saya nggak begitu jelas maksudnya apa. Saya bikin video untuk tanya dia. Saya benar-benar ngomong, bikin video dan saya tanya, tolong sampaikan landasan ibu ngomong seperti itu gitu. Tapi tidak, memang saya rasa sih memang sengaja untuk tidak dibahas ya, karena pasti panjang gitu. Cuman kayak maksud saya, bagaimana rakyat biasa aja tidak diskriminasi dan rasisme kepada Papua? Menteri aja kayak gitu, Ami, sorry. Kalau pejabat-pejabatnya seperti itu, apalagi rakyatnya. Bagaimana tentang kesehatan di Papua? Nah, Ami, kakak saya dokter ya, kakek saya dulu tuh di bidang kesehatan dulu mantri, tapi dilihat seperti dokter karena di Papua kan dulu tidak ada nakes ya. Kakek saya dulu adalah sosok yang pertama kali di Freeport. Jadi ketika waktu zaman Freeport buka, kakek saya tuh orang yang dipercaya untuk melegalisasi dokumen ketika mereka tuh lulus tes kesehatan untuk masuk ke Freeport. Kakek saya. Jadi keturunan boleh disebut nama kakek kamu? Z. Buevar. Z. Buevar. Iya, dari Sarmi, Takar, Jayapura. Ya, kami keluarga medis ya. Jadi saya tuh lihat gitu perjuangan keluarga saya untuk membantu orang-orang yang sakit dan lain-lain. Di Papua itu jarak rumah ke rumah sakit atau ke klinik itu jauh banget, tidak merata gitu Ami. Sehingga disinilah timbul tingkat mortalitas ya, meninggal itu lebih tinggi banget. Jadi menurut saya perlu banget nih perhatikan kondisi kesehatan, kondisi rumah sakit, klinik harus merata, harus dibanyakin. Kebutuhan primer dulu deh, pendidikan dan kesehatan. Ini dulu deh yang kita harus rombak dulu. Iya. Saya tambah dulu, orang selama ini ngomongin Freeport ya Ami, ngomongin Freeport sana sini. Tapi saya tuh lihat dengan mata kepala, kakak saya tuh dokter di Freeport. Sorry, Freeport itu ngelihat banget orang-orang yang sakit, diangkat pakai helikopter dibawa ke rumah sakit. Freeport, kalian mau tidak suka sama Freeport, I'm sorry, ini kenyataannya. Mereka faktanya seperti ini. Jadi kalau ngomongin Freeport sama kami yang tahu banget kondisi ini, ya udahlah, memang mungkin ada kekurangan dan kelebihan, tapi untuk kesehatan dan keselamatan hidup di Timika, di daerah 7 suku ya di Timika itu, mereka itu benar-benar yang ngelihat banget. Kakak saya kan sampai masuk kampung, pegunungan, pedalaman untuk berobat orang kan. Ini dia benar-benar tahu, jadi dia tuh benar-benar yang belain. Lo jangan ngomongin Freeport depan gua macam-macam ya. Gua tahu banget itu dia kayak gimana, bantu orang Papua kayak gimana. Menyelamatkan nyawa mereka dengan caranya dengan pakai helikopter, ada apa-apa dari atas turun ke bawah dengan helikopter. Naik mobil kan mati di jalan kelamaan. Jadi kalau ngomong tentang Papua, tentang Freeport ke saya kayak, lo diem, lo tinggal di sana nggak? Ada orang di sini berani-berani yang ngomong tentang Freeport jelek sana sini. Saya bilang, Anda pernah tinggal di sana? Kalau tidak, Anda diam. Saya tinggal di sana, saya tahu bagaimana mereka. Infrastruktur yang dibangun di Papua kan luar biasa. Itu tidak termasuk dalam konteks kesehatannya ya, belum ya? Memang sudah lebih banyak betul Ami. Tapi kan harus disadari bahwa Papua itu bukan terpusat gitu ya Ami. Itu kan Papua tuh mencarkan orang-orangnya. Akses kepada kesehatan ya. Ya betul. Kamu punya tujuan menjadi
saya baca ya, menjadi menteri. Saya suka dengan orang yang secara terbuka menyatakan punya cita-cita pengen jadi menteri. Bukan untuk menduduki jabatan yang istimewa. Bukan. Dalam rangka apa ini? Saya ingin membuat perubahan, Ami. Kalau kita mau perubahan, kita harus mulai. Dan kalau kita tidak suka sama sesuatu hal, kita ubah. Kalau kita tidak bisa ubah, jangan komplain. Jadi saya nggak komplain, tapi saya mau bikin perubahan. Saya pikir perubahan yang paling dasar di Indonesia itu balik ya, Ami, pola pikir. Pola pikir tuh akar dari semua masalah di dunia ini tuh pola pikir. Tidak boleh cuma satu doang kita lihat dari sudut satu, tidak bisa. Dunia Indonesia aja sudah banyak banget majemuk, apalagi dunia ini gitu. Jadi maksud saya, jangan terlalu gampang melihat sesuatu tuh, jangan telan mentah-mentah. Dengar sesuatu tuh jangan telan mentah-mentah, jangan dong. Berlakulah supaya adil. Coba untuk kalau ada dengar gosip sana-sini atau cerita sana-sini yang negatif-negatif, panggil orang yang pernah di sana, tanya mereka. Lihat sisinya juga, jangan cuma langsung telan. Gitu. Jadi saya pikir, saya harus besar-besaran bikin ini gitu. Jadi saya pengen jadi menteri karena menurut saya kan menteri itu powerful ya, Ami. Kalau saya bilang, saya pengen ngerubah tuh pola pikir semuanya. Kan harusnya jajaran dengerin saya dong gitu. Jadi itu saya pengennya. Dalam kamu punya orientasi memasuki dunia politik. Iya, insya Allah 10 dalam benak kamu itu merubah pola pikir. Merubah pola pikir. Rasisme itu kan soal pola pikir. Terima kasih, yes. Dalam hal rasisme ini, apa yang kamu lakukan selama ini untuk melawan hal semacam itu? Waktu pas saya masih remaja, terus terang saya marah. Kayak saya bisa yang kayak, ngomong apa lu gitu. Saya dengan emosi karena terlalu sering ya, Ami. Apalagi pas saya di Surabaya, pindah ke Jawa yang saya benar-benar berbeda. Saya warna kulitnya coklat, saya ngomongnya Indonesia banget. Sekitar 1-2 tahun lalu saya pas lagi di Indonesia, belum di Amerika. Saya dibilang monyet di mall. Saya ingat banget sebelum kita semua pakai masker ini ya. Jadi dia anak kecil mungkin umur 10 tahun. Dia bilang saya di kamar mandi. Dia sama ibunya. Mama lihat monyet. Hihihi, ketawa. Mamanya juga ketawa. Saya pas mau keluar tapi saya ingat saya dengar mamanya ketawa nih. Saya balik, saya permisi Bu. Barusan ibu ngetawain saya. Saya langsung tanya, Mi. Semakin besar saya semakin berani untuk membela diri karena saya pikir selama saya caranya benar, saya tidak Tidak hanya kamu, Natalis Pigai dan lain-lain juga mengalami hal yang sama. Dan saya pikir secara saya benar, saya tidak melakukan kekerasan. Saya pengen tahu landasan apa kamu membenarkan anak kamu ketawa saya waktu dia bilang monyet kan? Dia begini, melongo ngelihat saya. Saya cerita waktu di media tuh Bu, itu viral banget salah satu postingan saya yang sampai berapa juta orang nonton itu. Saya dibilang begini, kamu cantik sekali. Kamu dari Papua? Iya. Kok bisa kamu cantik? Saya senyum aja. 1-2 kali saya senyum. Ketiga kali saya tanya, memang menurut Bapak Papua seperti apa sih? Terus dia cuman, enggak gitu. Saya dibilang, Ami, sama salah satu PH di Jakarta, kamu tidak bisa main film di Indonesia. Saya dibilang kayak gitu, saya ingat banget di mana PH-nya. Dan sampai hari ini saya nggak pernah lagi casting di situ. Saya bilang sama dia, dia bilang kan, kamu tidak bisa main film di Indonesia. Saya tanya, kenapa? Karena di Indonesia carinya Papua yang biasa aja. Dia bilang kayak gitu. Kamu terlalu cantik untuk Papua. Ini menurut saya bukan pujian. Anda tidak perlu bilang saya cantik dan menjatuhkan perempuan-perempuan Papua yang lainnya. Saya garis bawahi, Anda jangan memuji satu orang sambil menjatuhkan orang lain. Itu memang tidak menyenangkan. Iya. Lalu saya bilang, Bapak mainnya kurang jauh, Pak. Bapak main ke NTT, ke Timur, ke Ambon, ke Papua. Lihat orang Papua tuh cantik-cantik banget. Orang Timur tuh ganteng-ganteng banget. Ambon begitu, NTT begitu. Jadi jangan kayak gitu Pak ngomongnya. Sampai hari ini saya nggak pernah lagi, Ami, untuk mau casting tuh saya benar-benar pilih. Jadi saya kayak protes kan lama-lama. Kamu punya harapan Republik ini akan bisa melakukan itu? Saya punya harapan betul. Pemimpin seperti apa yang kamu harapkan untuk memimpin Republik ini ke depan? Yang pertama memang dibutuhkan aksi ya, bukan janji, Ami. Yang aksi bukan janji. Iya. Yang menurut saya itu yang bisa dipercaya adalah orang yang ketika dia ngomong A, dia lakukan A. Terima kasih banyak, Olva. Teman-teman ngopi bareng, sampai di sini pembicaraan kita tentang